Assalamualaikum Mbak, permisi mau nanya-nanya tentang siswa boleh? Boleh Kak. Gimana? Apa Mbak biasa sering dengar gitu istilah siswa di kehidupannya Mbak? Oke. Jadi ya saya dengar itu waktu kuliah ya udah pernah dengar istilah ziswaf. Kalau nggak salah, ziswaf itu singkatan dari zakat, infak, sedekah, sama wakaf. Iya bener apa enggak ya? Kayaknya itu Iya. gitu. Ziswaf adalah seperti sodako, zakat maupun infak untuk memberikan sodako. Wakaf, kalau wakaf itu kan kalau setahu saya, kalau kita punya sesuatu sebidang tanah yang itu dari milik saya dan niatan saya untuk tanah tersebut digunakan untuk semisal membangun masjid ataupun membangun kegiatan keagamaan, itu menurut saya itu pengertian dari wakaf dari saya gitu. Kalau zakat Mas? Zakat itu kan hasil dari kita peroleh selama kita kerja, lalu kita menyisihkan sebagian harta itu untuk kebutuhan yang, mohon maaf, yang kurang dari ekonomi keluarga yang kurang mampu. Kalau infak sendiri Mas? Infak sih hampir sama kayak zakat, tetapi kan infak ini kan tujuannya itu kan untuk kemaslahatan umat, yaitu infak untuk pembangunan masjid ataupun sekolah madrasah, itu kan yang disebut infak, hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Mungkin seperti itu. Kalau sedekah sendiri Mas? Sedekah itu ya sama sih menurut saya, ketiga-tiganya. Siswa itu setahu saya itu singkatan ya. Zakat, infak, siswa, sama wakaf. Mbak ini tahu nggak sih definisi siswa itu? Kalau setahu saya sih siswa itu singkatan dari zakat, infak, sodako, sama wakaf ya. Itu merupakan kayak berarti seperti pembagian kayak harta dan pemberian kepada sama. Rukun Islam keberapa zakat itu sendiri? Rukun Islam yang ketiga tuh. Rukun Islam keberapa ya kalau zakat itu? Ketiga ya kalau nggak salah ya. Ketiga apa keempat ya? Keempat. Ya nggak apa-apa. Tipe. Setahu saya yang ketiga. Ziswaf sendiri rukun Islam yang keempat. Kalau jenis itu sendiri mungkin kayak zakat fitrah, terus zakat mal, sama zakat pertanian. Kalau jenis zakat ya yang sering kita pelajari di perkuliahan, mungkin di madrasah juga pernah, itu adalah zakat fitrah sama zakat mal. Terus nanti zakat mal atau zakat harta itu nanti dibagi, ada pertanian, profesi, dan lain sebagainya. Yang menerima zakat orang-orang yang tidak mampu secara kebutuhan ekonomi, yang itu perlu emang dikhususkan, yang dikhususkan untuk orang-orang yang emang secara ekonomi tidak mampu, itu yang hak sepenuhnya untuk diberikan zakat. Kewajibannya itu ya orang-orang yang sudah memiliki harta yang lebih untuk disisihkan kepada orang yang membutuhkan. Yang membayar adalah orang yang hartanya sudah melebihi batas yang diperlukan, dan yang menerimanya adalah ada 7 golongan sendiri, dan itu
Anda pasti tahu sendiri. Iya. Besaran zakat tahu nggak Mas? Untuk ada berbagai pendapat, kemarin juga sudah didiskusikan bahwasanya ada yang berpatokan dari 2,5 sampai dengan 2, sampai 30. 30 kilo. 30. 30 perkiraan itu masih perkiraan. Kalau saya itu ukurannya sih pakainya kaleng. Kalau beras itu kan paling kalau 5 kaleng itu berapa ya? Intinya kan 1 kaleng susu itu 5 kaleng. Biasanya kan seperti itu. 5 kaleng, 6 kaleng atau bahkan ada sampai 10. Sama. Dalam zakat kan masing-masing ya, tapi kalau misal saya kalau uang saya tahu saya menurut Terus Mas tahu nggak lembaga zakat di Indonesia itu apa aja? Lembaga zakat di Indonesia itu ada berbagai macam, seperti contohnya di NU sendiri ada Lajismu, di Muhammadiyah sendiri ada Lajismu, Ya. dan ada banyak tadi saya lupa. Kalau yang satu basnas yang kedua itu apa yang lasismu sama lasismu itu yang menurut saya paham. Setahu saya cuman Basnas ya Mbak. Ya. Terus mungkin kalau misal kayak lembaga-lembaga bank itu mungkin bisa juga dipakai. Iya bisa. Kalau Mbak sendiri tuh selain zakat yang pasti wajib, kalau buat infak atau sedekah gitu gimana Mbak? Ya itu tetap menurut saya ya juga diperlukan ya, malah untuk kebaikan, karena gimana pun juga harta itu kan selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan itu juga misal infak di masjid atau di mana itu kan juga bisa membantu pembangunan dari masjid, membantu masyarakatan kayak gitu. Tetap penting lah. Kan kadang zaman sekarang tuh kayak ada istilah frugal living gitu ya Mbak ya, yang kayak mementingkan diri sendiri gitu. Nah itu menurut Mbak itu salah atau enggak? Mementingkan diri sendiri itu biasanya tergantung kondisi ya. Kalau menurut saya, jika kita dalam kondisi bisa membantu, ya kenapa tidak membantu gitu. Jadi mementingkan diri sendiri itu boleh-boleh aja. Misal ketika memang benar-benar kita nggak ada pilihan lain selain menolong diri kita sendiri gitu. Tapi ketika kita merasa bahwa kita masih bisa kok membantu diri kita, mementingkan diri kita, tapi kita tetap membantu orang lain, itu bisa ya bisa gitu. Jadi menurut Mbak tujuan utama dari Ziswaf itu apa Mbak? Kalau menurut saya membantu perekonomian kemasyarakatan. Lebih kayak gitu. Tujuannya adalah menyalurkan harta sebagaimana gimana ya? Biar penyalurannya itu terarah benar dan tersalurkan dengan baik gitu. Dan juga disalurkan kepada orang-orang yang tentunya sangat membutuhkan. Nah, dari kelima Ziswaf itu, menurut Mbak yang paling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari itu yang apa Mbak? Kalau menurut saya yang mempengaruhi sehari-hari ya, kalau sehari-hari mungkin itu lebih ke sodako nggak sih? Karena kalau sodako itu kan nggak ada batasan seperti kayak zakat yang ada batasannya gitu. Sodako juga nggak terhitung gitu. Maksudnya kita mau seberapa pun, sepeser apapun, itu boleh-boleh aja kita sodakohkan gitu. Yang terakhir deh, saran untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya Ziswaf. Gimana ya cara menyadarkan mahasiswa biar bantu Ziswaf? Mungkin ya kita bisa lah dengan lebih membuka pikiran dulu ya. Gimana caranya kita bisa membuka pikiran, buka mindset kita bahwa nggak cuma kita kok yang yang butuh sesuatu atau yang harus diprioritasin. Kadang tuh gimana ya, walaupun kita nggak melihat secara langsung kadang orang kesusahan atau gimana, tapi tuh ya gimana cara kita bisa membuka mindset bahwa kita bisa membantu orang lain gitu. Kalau saya membantu orang lain mungkin kayak gitu lebih enaknya tentang Ziswaf sendiri.
Jadi ketika kita melihat misal ada orang kesusahan atau gimana, ya beli aja gitu, nggak apa-apa gitu. Misal ada apa, kita bantu tolong aja. Tapi lebih kalau menurut aku ya, dengan kayak kita jajan keseharian di kampus, jajan apa gitu ke penjual-penjual, itu juga termasuk sedekah tau, kalau menurut aku sendiri gitu. Jadi kita secara tidak langsung dengan kita membeli dagangan orang, kita juga membantu orang tersebut gitu.